Halo, kembali lagi di channel saya Andi Tandang. Terima kasih untuk Anda sekalian yang selalu mampir di channel ini. Beberapa hari ini ada satu isu yang bergulir ke publik ya. Dan ini menjadi perdebatan sebagian publik ya di media sosial. Yaitu wacana soal batas maksimal kepemimpinan presiden dari 2 menjadi 3 periode. Isu ini pertama kali dimunculkan oleh eh, relawan Jokowi ya, yang mengusung Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2024 nanti ya. Tetapi kemudian pada Februari lalu Amin Rais menggulirkan kembali ini ya, dan dia memberikan semacam pernyataan yang cukup kontroversi ya, dan memberi alarm bahwa jangan sampai ini adalah permainan oligarki atau komplotan-komplotan mereka yang punya kepentingan di balik kekuasaan. Isu yang beredar tersebut juga sudah direspon oleh Jokowi ya. Dia memberikan statement, dia bilang pada prinsipnya Jokowi tidak menghendaki itu. Jokowi tidak ingin masa jabatan presiden itu 3 periode. Sehingga menurut dia, siapa yang mengedarkan wacana ini ke publik, setidaknya ada 3 motif ya. Motif yang pertama itu ingin menampar muka saya. Motif yang kedua itu ingin cari muka. Dan motif yang ketiga itu ingin menjerumuskan saya. Tentu pernyataan Jokowi ini juga bisa dibaca secara politis. Apakah memang ini murni bahwa memang Jokowi tidak ingin menjadi presiden untuk yang ketiga kalinya, ataukah memang ini adalah pernyataan politis yang perlu dibaca secara teliti ya. Bisa saja mungkin relawan itu sebenarnya didorong untuk mengedarkan wacana ini ke publik sambil memantau reaksi publik itu seperti apa ya. Tapi dalam politik segala macam narasi, segala macam statement itu bisa dibaca dalam berbagai cara pandang ya, tidak bisa dibaca lurus saja. Dan wacana yang beredar di tingkat nasional ini pun itu beberapa waktu lalu ini itu juga cukup ramai diperbincangkan di Nusa Tenggara Timur. Oke, berapa hari ini silang opini, lalu kemudian ada beberapa isu-isu soal 3 periode presiden, 3 periode ini dimunculkan ke publik ya. Sehingga kemarin salah satu wadah ya yang mengklaim menampung desakan atau suara publik itu yang menghendaki Jokowi menjadi presiden untuk yang ketiga kalinya itu, mereka bikin semacam komite ya. Saya sudah lupa ya namanya komite apa. Tapi pada intinya wadah ini adalah wadah yang menampung aspirasi dan suara-suara yang beredar di publik ya, yang menghendaki Presiden Jokowi itu bisa menjadi presiden untuk yang ketiga kalinya ya, dan maju di 2024, Pilpres 2024 ya. Dan wacana ini cukup ramai ya disoroti ya. Kalau misalnya Anda baca di media sosial, banyak orang yang mengkritik ya beredarnya wacana semacam ini ya. Ada beberapa dari kalangan akademisi, lalu kemudian kalau Anda membaca dari salah satu partai politik baru ya, Partai Prima, mereka memberikan keterangan yang cukup tajam ya, sebagai counter narasi ya terhadap wacana yang beredar ini. Dan menurut mereka wacana presiden 3 periode ini itu
sebetulnya hanya kepentingan oligarki ya, atau kepentingan partai politik tertentu yang ingin mencuri suaka atau ingin merapat ke Jokowi. Jadi memang di balik wacana atau isu 3 presiden ini ada semacam grand narasi politik yang bertengger di belakangnya itu. Itu bicara soal oligarki, bicara soal kekuasaan, bicara bagaimana mempertahankan dominasi kekuasaan dan bagaimana mempertahankan ekspansi oligarki di lingkaran kekuasaan itu sendiri ya. Jadi itu yang terbaca di publik, sehingga mereka memberikan keterangan yang cukup tuntas ya soal itu. Nanti coba Anda bisa lacak di beberapa media ya. Lalu yang menariknya itu adalah klaim bahwa komite yang dideklarasikan itu adalah wadah yang menampungnya, karena begitu banyak suara publik khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menghendaki Jokowi ini menjadi presiden ya untuk ketiga kalinya ya, atau presiden untuk periodenya yang ketiga. Pertanyaannya adalah, apakah benar memang masyarakat NTT menghendaki itu? Apakah desakan untuk Jokowi bisa maju kembali itu murni dari keinginan rakyat Nusa Tenggara Timur? Ataukah desakan semacam ini itu adalah desakan politis yang dilakukan oleh orang-orang yang memang punya kepentingan politis tertentu, lalu disponsori oleh kepentingan politis tertentu? Jadi ada dua pandangan yang ya setidaknya bisa kita teliti bersama ya. Benar tidak klaim bahwa ini adalah suara dari rakyat Nusa Tenggara Timur yang menghendaki Jokowi 3 periode, dan ini butuh penelitian yang cukup serius ya. Ataukah memang ini semacam ya permainan dari segelintir orang ya untuk yang mungkin punya kepentingan politik atau apa segala macam itu ya, sehingga sulit ya untuk menemukan kemurnian ya atau intensi di balik wacana ini beredar di Nusa Tenggara Timur, dan kita perlu hati-hati dan lebih teliti ya untuk menganalisis itu. Nah, pertanyaan yang paling esensial menurut saya, mengapa Jokowi diusulkan menjadi presiden yang ketiga kalinya? Saya pikir pertanyaan semacam ini juga perlu kita ucapkan lagi, sehingga dari situ kita bisa melacak mulai dari seperti apa kira-kira kinerja Jokowi, atau bagaimana Jokowi membawa Indonesia selama 2 periode kepemimpinannya ini. Adakah perubahan signifikan baik dari segi misalnya ekonomi, pendidikan, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya ya. Dan ini perlu untuk didiskusikan secara serius, sehingga sampai pada titik kesimpulan bahwa memang Jokowi ini pantas untuk menjadi presiden lagi ya, begitu. Tetapi memang suara semacam ini mesti tumbuh atau muncul dari rakyat sendiri, bukan dari kelompok orang-orang tertentu yang mungkin berafiliasi dengan partai tertentu, atau mungkin yang disponsori oleh partai-partai tertentu. Nah, pertanyaan ini mungkin bisa diselidiki dari satu aspek ya. Ada salah satu aspek penting sebetulnya yang mau disoroti itu ya, soal bagaimana penanganan korupsi ya di Indonesia hari-hari ini di bawah kepemimpinan Jokowi. Kalau kita misalnya kembali ke belakang ya, komitmen Jokowi itu di awal pemerintahnya itu adalah memberantas korupsi ya. Lalu ada semacam reformasi birokrasi ya. Jadi menghendaki satu institusi atau lembaga birokrasi yang bersih. Kemudian Indonesia ini menjadi negara yang bebas korupsi, dan publik mendukung itu. Bahwa memang sebuah negara, kalau kita bicara soal keadilan sosial, kalau kita bicara soal pemerataan ekonomi, distribusi keadilan,
dan segala macamnya itu berawal dari satu sistem atau bangunan yang bersih. Tetapi hari-hari ini, kalau misalnya Anda membaca narasi kita tentang Indonesia yang bebas korupsi, lalu kemudian institusi penegak hukum yang bebas korupsi, ya semacam apa ya, antara kita percaya dan tidak, memang agak susah untuk diucapkan. Coba kita cek ya, kita cek bersama beberapa motif pelemahan KPK itu ya, kalau misalnya Anda baca di media sosial itu ya. Itu mulai dari revisi Undang-Undang KPK, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dan situ ada beberapa poin ya yang diprediksi melemahkan KPK, dan juga kalau misalnya Anda lihat itu adanya pembentukan Dewan Pengawas. Gitu ya. Lalu KPK juga tidak lagi bebas ya menyadap koruptor karena harus memiliki izin dari Dewan Pengawas. Nah, pertanyaannya siapa nih Dewan Pengawas dan siapa yang memilihnya? Lalu kemudian apakah Dewan Pengawas ini tidak berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu, atau mungkin berafiliasi dengan kepentingan oligarki yang mencari suaka di lingkaran istana? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini perlu kita munculkan juga ya. Lalu kemudian kedudukan KPK itu sebagai cabang eksekutif ya, padahal KPK adalah lembaga independen. Jadi kalau misalnya KPK itu beralih fungsi menjadi satu lembaga eksekutif, katakanlah seperti itu ya, artinya dia berada di bawah payung eksekutif, maka kita tidak bisa mengharapkan ada independensi dalam proses penegakan hukum atau independensi dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini hal-hal sederhana ya yang mungkin perlu kita diskusikan ulang ya. Lalu kemudian kontroversi yang berikut itu adalah soal kepemimpinan Firly Bahuri. Ya. Kalau misalnya Anda membaca beberapa media, yaitu kegagalan menangkap Harun Masiku dan Nur Hadi. Ini yang menjadi sorotan publik ya, di bawah kepemimpinan Firly Bahuri ya. Jadi KPK yang orang anggap sebagai simbol sebuah negara yang bersih, yang bebas dari korupsi itu direcoki oleh gaya kepemimpinan Firly Bahuri ya. Ya sampai sekarang juga misalnya Anda cek ya, entahlah ya, apakah memang sudah ada perkembangan informasi terakhir soal Harun Masiku ini dan Nur Hadi. Lalu kemudian polemik pengembalian Kompol Rosa ke Mabes Polri, dan juga penghentian penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi ya. Nah, ini kontroversi Firly ya, ketika dia menakodai KPK ini ya. Dan banyak yang menilai justru kepemimpinan sebelumnya itu lebih baik ya ketimbang KPK berada di bawah kepemimpinan Firly ini. Lalu ada satu hal yang sangat politis itu juga yang dibaca, bagaimana kemudian pimpinan KPK ini rajin bersafari ke DPR ya. Dan yang paling mutakhir itu, dan ini memunculkan perdebatan publik ya, itu adalah tidak lulusnya 75 pegawai KPK dalam tes kebangsaan ya, untuk beralih status menjadi ASN. Dan puluhan pegawai tersebut merupakan penyidik senior dan berintegritas. Ada nama Novel Baswedan di sana. Oke. Lalu Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Dan yang terakhir itu ada Direktur Sosialis dan Kampanye Anti Korupsi Giri Supradiono. Oke. Jadi orang-orang yang gencar ya. ICW juga membaca hal yang sama ya. Jadi orang-orang yang gencar atau tokoh-tokoh yang memang berintegritas ya dalam proses pemberantasan korupsi yang juga cukup gencar membongkar kasus-kasus besar, kasus-kasus korupsi besar di tanah air, ya justru dalam tanda kutip semacam disingkirkan ya. Publik membaca itu bahwa memang ada permainan kepentingan di KPK sebagai satu
institusi independen, institut independen ya, atau lembaga independen ya dalam memberantas korupsi. Sehingga memang efeknya itu adalah, coba Anda baca itu, indeks persepsi korupsi Indonesia itu tahun 2020 itu turun jauh dibanding tahun 2019. Jadi turun 3 poin dari tahun 2019 ya, yang mendapat skor 40. Dan peringkat Indonesia juga turun dari posisi 85 ke 102 dari 180 negara. Jadi Anda bisa bayangkan ya, pemberantasan korupsi di era Jokowi ini sangat memang sangat buruk ya. Lalu kita tidak lagi bisa mengharapkan bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi korupsi di Indonesia juga ini akan akan diberantas ya. Karena memang hal-hal semacam ini dengan berbagai polemik atau kontroversi di tubuh KPK sendiri, publik juga akan membaca bahwa memang ada permainan atau konspirasi kepentingan di sana. Dan itu yang terbaca ke publik. Sehingga memang ada semacam upaya untuk pelemahan atau pembunuhan KPK. Orang-orang yang berintegritas disingkirkan ya, bahkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Ya, hal-hal semacam ini saya pikir tidak perlu membutuhkan satu teori politik atau analis politik yang cukup tajam. Publik akan dengan cepat membaca bahwa memang ada yang tidak beres di sana. Ada konspirasi politik, ada permainan kepentingan di sana. Ada upaya untuk menyuburkan praktik korupsi di sana. Ada upaya untuk menyelamatkan orang-orang tertentu yang sedang diincar ya, oleh tokoh-tokoh atau penyidik-penyidik berintegritas di KPK. Lalu memang orang-orang yang berintegritas ini disingkirkan dengan satu dua alasan tertentu. Hal-hal semacam ini sulit untuk dibatasi. Persepsi publik terhadap KPK memang sudah buruk di hari-hari ini. Sehingga memang kita tidak akan mengharapkan lagi ya satu institusi yang bisa memberikan kita harapan baru bahwa Indonesia ini akan bangkit dan menjadi negara yang bebas dari praktik semacam ini. Oke. Bahkan Anda bisa bayangkan ya, praktik korupsi hari-hari ini, ada bantuan sosial untuk kemanusiaan itu dirampok habis-habisan. Lalu hingga saat ini kita tidak tahu proses atau perjalanan kasusnya sudah seperti apa. Tetapi ya, publik tidak bisa bicara banyak ya soal ini ya. Hanya bisa mengelus dada, sama seperti saya juga. Nah, dari aspek ini saja, pertanyaannya itu tadi, kembali ke pertanyaan saya di awal tadi itu, apakah memang Jokowi masih pantas untuk diusung di 2014 dan menjadi presiden untuk yang ketiga kalinya? Mungkin ada aspek lain, kita akan berdebat mungkin ya, masih ada aspek lain untuk bisa mengukur kinerja Jokowi. Tapi ada aspek yang paling krusial, yaitu aspek korupsi tadi. Karena bicara soal kepemimpinan, bicara soal distribusi keadilan, bicara soal pemerataan pembangunan, bicara soal keadilan sosial ya itu ya. Itu mesti dimulai dari pemerintahan yang bersih, yang bebas dari praktik korupsi. Bagaimana mungkin kita bisa mendistribusikan misalnya kepentingan atau misalnya uang yang seharusnya kita berikan kepada rakyat, yang ekonomi lemah, rakyat yang menderita, rakyat yang tidak mendapatkan keadilan, tetapi duit itu diambil dan dirampok oleh elit tertentu. Ini soal. Bagaimana mungkin misalnya proyek-proyek yang seharusnya itu diperuntukkan bagi rakyat kecil, itu tapi dikikis pelan-pelan ya, oleh kelompok-kelompok tertentu. Duitnya dirampok pelan-pelan untuk kelompok tertentu. Sehingga misalnya ada duit 1M yang misalnya dianggarkan untuk Nusa Tenggara Timur, katakanlah seperti itu. Ya, yang sampai di sini mungkin hanya dengan 500 juta rupiah. Karena sisanya itu dicaplok oleh orang-orang yang memang sangat rakus. Sehingga hal-hal semacam ini yang perlu kita benturkan ke publik dan perlu kita diskusikan ulang, sehingga kemudian kita bisa melihat wacana yang bergulir ini apakah memang murni dari
berangkat dari suara rakyat, ataukah memang wacana ini hanya digulirkan oleh mereka yang memiliki kepentingan politik tuh, atau misalnya orang-orang yang mau mengekor ya di Pilpres 2024 nanti ya. Jadi sekali lagi kita perlu menerangkan ulang, kita perlu mendiskusikan ulang kinerja Jokowi khususnya dalam satu aspek tadi ya, soal pemberantasan korupsi yang memberi efek terhadap berbagai macam aspek kehidupan ya di Indonesia, sehingga kemudian kita tidak melihat Jokowi itu sebagai Tuhan yang tidak pernah bersalah, tetapi kita bisa membaca Jokowi itu dalam beragam perspektif, beragam aspek, sehingga hal-hal semacam ini ya bisa memberikan pemahaman atau setidaknya juga bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan baru ke publik ya, untuk melihat Jokowi ini sebetulnya seperti apa. Apakah memang Jokowi sudah berhasil ya membawa Indonesia misalnya ya, atau memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap pembangunan atau misalnya masa depan Indonesia hari ini. Hal semacam ini saya pikir perlu didiskusikan ulang. Mungkin saja juga ada yang berseberangan dengan komentar saya ini, tetapi ya hal semacam ini menurut saya menarik ya untuk didiskusikan, dan bahkan perlu ada benturan gagasan gitu. Sehingga kembali lagi apa yang disampaikan oleh Jokowi ketika dia merespon dan menolak adanya presiden 3 periode, lalu kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang mengusung itu, sehingga kita bisa bertanya ya, mereka ini bagian dari mana? Sama seperti yang Jokowi bilang, ada motif, ada 3 motif, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan saya. Dan mereka ini ada di bagian mana? Apakah mereka ini ada di bagian yang menampar muka saya, ataukah ada di kelompok yang ingin mencari muka, ataukah mereka adalah bagian dari kelompok yang ingin menjerumuskan Jokowi? Terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.